Sebanyak 15.581 personel TNI Polri diturunkan untuk mengamankan event KTT Archipelagic and Island States Forum 2023. Untuk lebih memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi, selama event yang berlangsung dari 1 hingga 11 Oktober ini, TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan. Apel ini dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsdia TNI Andiawan Martono, bersama dengan Kabahar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Siap. Oh, rembang. Naik apa ke sini kamu? Banjarnegara ke sini naik apa? Dari Banjarnegara ke Solo naik kendaraan pribadi, dari Solo ke Bali naik pesawat Jenderal. Rombongan. Siap. Berapa orang dari Kowil Banyumas? Kalau dari Banjarnegara izin Jenderal menjawab. Untuk dari Banjarnegara 4 orang kemudian. Ini pecalang ini. Polisi Banjar ini. Siap, pecalang. Pecalang yang besar. Uang dari dari tokoh adat, semoga pelaksanaan kegiatan ini kami dibantu dengan Pak ya. Siap, kami Doa kemudian sudah dibantu dengan perkembangan program supaya tidak berkembang rekan saya dan saya sebenarnya. Siap, Kepala Dasar kami siap bantu gabung sama Robin sama Babin Katimas. Terima kasih. Saya sekian Pak. Saya mana? Kepala Dasar Desa. Oh, dari gabungan ya? siap. Gabungan. Semua ya Pak ya? Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semua Sukses. Semoga sukses. Dalam KTT AIS ini, Polri menurunkan 4.286 personel yang terdiri dari 1.995 personel dari Mabes Polri dan 2.291 personel dari Polda Bali. Pelibatan personel ini melibatkan personel Polri itu sendiri, kemudian rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya. Nah, untuk anggota Polri sendiri, kekuatan yang dilibatkan adalah 4.083 personil. 4.083 personil ini dari Mabes Polri sendiri berjumlah 1.863 personil. Ini terdiri dari satgas-satgas ya, seperti yang saya katakan tadi. Dari satgas itu ada juga terbagi subsatgas. Nah, sedangkan dari Polda Bali sendiri sebanyak 2.220 personil, sehingga jumlahnya adalah 4.083 personil yang terlibat dalam pengamanan ini, mulai dari Satgas Preemptif sampai Satgas Banop. KTT AIS Forum 2023 merupakan KTT pertama yang diadakan sejak didirikan melalui Deklarasi Manado pada tahun 2018. KTT AIS di Bali ini diikuti oleh 51 negara dan 9 badan internasional. KTT AIS Forum 2023 bertujuan untuk penguatan solidaritas mengatasi permasalahan bersama di bidang maritim. Untuk lebih memantapkan kesiapan pengamanan, 2 hari jelang pelaksanaan KTT Archipelagic and Island States Forum di Nusa Dua, Bali, TNI Polri menggelar Tactical Floor Game. Tactical Floor Game ini dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Minggu 8 Oktober 2023. Tactical Floor Game ini dilaksanakan di Gor Yudomo. Dalam Tactical Floor Game disampaikan 35 delegasi telah memastikan kehadirannya di KTT AIS. Untuk memastikan keamanan para tamu VVIP dan delegasi lainnya, TNI Polri melalui Tactical Floor Game memberikan gambaran pengawalan yang akan diberikan kepada seluruh peserta KTT, mulai dari kedatangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perjalanan menuju hotel, pelaksanaan KTT hingga kepulangan para delegasi ke negara masing-masing. Dalam kesempatan Tactical Floor Game ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali menekankan para personel untuk memahami tugas masing-masing demi kelancaran KTT. Usai memimpin kegiatan Tactical Floor Game terkait pengamanan KTT AIS bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Bali pada hari Minggu 8 Oktober 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan TNI Polri akan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan secara optimal. Pengamanan diharapkan dapat mendukung seluruh rangkaian KTT AIS agar berjalan aman, lancar, dan damai untuk memastikan keputusan penting dan strategis. Pola pengamanan personel TNI Polri dibagi menjadi 3. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan personel TNI akan mengamankan ring 1 dan 2, sementara personel Polri akan melakukan backup pengamanan di ring 3.
Polri akan mengamankan pengaturan rute lalu lintas, parkir kendaraan, serta mengantisipasi potensi ancaman. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, dalam pengaturan rekayasa lalu lintas, Polri akan mempersiapkan jalur alternatif di lokasi berlangsungnya KTT AIS Forum 2023 di kawasan Nusa Dua Bali, sehingga kegiatan masyarakat dapat tetap berjalan. Seluruh personel TNI Polri diminta untuk menyampaikan setiap informasi yang diterima kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar dapat mengambil keputusan di lapangan. Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di Bali sejak pertama didirikan pada tahun 2018. AIS Forum adalah sebuah wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan sedunia yang membahas isu global berkaitan dengan kelautan. Untuk memastikan keamanan para tamu VVIP dan delegasi lainnya, Kapolri bersama Panglima TNI melakukan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin 9 Oktober 2023. Peninjauan yang dilakukan untuk memastikan KTT AIS Forum 2023 berjalan aman, lancar, dan damai, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang penting dan strategis, serta menempatkan Indonesia menjadi lebih baik, khususnya dalam hal keketuaan tingkat internasional. Inilah 91 Command Center, pusat monitoring seluruh kegiatan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023. Tidak hanya kegiatan di area sekitar venue KTT, Command Center ini juga mampu memantau penerbangan pesawat delegasi yang masuk ke Bali, kondisi cuaca hingga kondisi lapangan. Command Center juga dilengkapi dengan aplikasi face recognition yang berisi database daftar pencarian orang atau orang yang dicurigai guna mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk pengamanan KTT AIS Forum 2023, Polri melaksanakan operasi dengan Sandi Tribrata Agung 2023. Dalam operasi ini, Polri membagi beberapa satuan tugas, salah satunya Satgas Tindak. Satgas Tindak sudah melakukan persiapan pengamanan 1 minggu sebelum penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Pertama itu adalah menghadirkan anggota dengan seragamnya, dengan perlengkapannya, supaya mereka menimbulkan efek deteren, gitu. Efek getarnya itu ada. Kalau jumlahnya banyak, gitu kan? Namanya Satgas. Ya, gitu. Kita ada di Perkap 1 2009. Yang kedua, baru nanti diberi himbauan-himbauan. Kalau dengan himbauan sudah cukup, ya sudah, nggak usah. Kalau misalnya dengan himbauan itu tidak diindahkan, sementara kita situasinya sudah tidak memungkinkan lagi, ya kita lakukan dengan kendali tangan kosong lunak. Seperti kita evakuasi dengan teknik diangkat atau dengan pegangan tahanan, gitu Mas. Kalau daerah-daerah itu kan sudah kita datakan. Misalnya kita kerjasama dengan BMKG, dengan Basarnas, dengan BPBD, daerah-daerah mana saja yang rawan bencana. Nah, jadi pada daerah itu apabila misalnya terjadi hujan, misalnya kayak ini, Bedugul nih. Nah, daerahnya kan daerah yang bukit-bukit di Bedugul itu. Terus kemudian ada curah hujan. Nah, kita mungkinkan di sini karena udah lama nggak hujan, ternyata curah hujan ini kemana? Kalau misalnya curah hujannya tinggi, kemungkinan tanah yang tadinya kering begitu kena hujan akan gampang longsor. Makanya pasukan SAR dan yang lainnya kita akan dekatkan ke sana. Gitu. Selain beberapa titik yang menjadi perhatian pengamanan, yakni bandara, jalur perjalanan para delegasi hingga venue KTT AIS Forum, lokasi-lokasi lain yang juga menjadi perhatian pengamanan adalah tempat wisata dan belanja yang dikunjungi oleh delegasi di sela-sela KTT. Dalam melakukan pengamanan, Kasatgas Tindak meminta para personel yang bertugas untuk selalu mengingat prinsip pelaksanaan tugas, yakni prosedural, profesional, dan proporsional.